kami sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk saudara Joko Widodo di pengadilan. Lah, sekarang takut pengadilan? Hah? Sekarang kau takut? Hah? Di mana 1000 pertanyaanmu? Hah? Omong kosong kau? Omong kosong, siapa yang bilang 1000 pertanyaan itu? Hah? Mau Tifa kah? Mau Kosinudin kah? Siapa yang bilang 1000 pertanyaan? Mana 1000 pertanyaan itu? Minta penyidikan dihentikan. Kamu bilang tidak meminta. Kita meminta SP3. Tidak, kita tidak meminta SP3. Dia mengingkar ini. Yang kita minta adalah... Sekarang tuh pertanyaan saya ke Pak Agroseno. Saya tantang Pak, kalau kasus itu tidak ada unsur pidana dan ataupun tidak ada pencemaran nama baik, minta SP3. Kenapa tidak berani untuk pra-peradilan? Karena sebentar lagi akan P21. Kenapa tidak berani untuk pra-peradilan? Rapi dong. Kita mengatakan ketika mereka kasus punya dua ini kualifikasi. berbeda, Bang Refli. Satu ada di Mabes Polri, yang satu ada di Polda Metro. Anda Di nggak Polda paham. Metro Jaya pelapornya adalah Pak Esensinya Jokowi. sama, bro. Esensinya Nggak sama. bisa, Bang Esensinya Refli. Beda adalah mengenai perkara. dokumen Beda ijazah perkara, Jokowi. Bang Refli. Beda perkara. Halo pemirsa, kembali lagi bersama satu, semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini agak memalukan dan sangat memalukan. Ya, kenapa? Ogah RJ tapi minta untuk penghentian penyidikan. Katanya dapat ilham dari 2 orang ahli. Ya, kami mendapat ilham dari 2 orang ahli, yaitu Pak Agroseno dan Pak Dim Samsudin. Wah, ini mendapat ilham guys, luar biasa ya. Berarti selama ini ya, kuasa hukumnya Roy Suryo CS ini selama ini mungkin tidak berguna. Harus mendapatkan ilham dari seorang Agroseno dan seorang Dim Samsudin. Ini kita menjadi bingung nih teman-teman ya. Dulu so nantang, kalau Pak Jokowi bla 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 gini, laporkan. Itu kata Roy Suryo ya dulu, bilang laporkan. Sekarang apa? Kayak apa? Kayak cacing kepanasan teman-teman. Kayak cacing kepanasan, udah berebel sana, rebel sini, mengaku dikriminalisasi lah dan sebagainya. Ajukan ke MK lah, antar lagi diajukan ke PBB, ke dunia mana? Mungkin ke dunia alam gaib. Dibimbing oleh Dr. Tifa yang mendapatkan ilham dari alam gaib. Tapi kali ini bagi saya melihat pertentangan kemarin ya, antara Refli Harun dengan Bang Ade Sekjen Pradi Bersatu. Itu Bang Ade menguliti habis-habisan ya seorang Refli Harun ya. Dia ini sepertinya sudah keluar banyak dari rel bagaimana dia berurusan dengan prosedural dalam pembelaan terhadap Roy Suryo CS ini ya. Dan yang anehnya ini kan begini teman-teman. Ini kita coba flashback ke belakang dulu sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Kita flashback ke belakang dulu. Dulu mereka bilang, kami sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk saudara Joko Widodo di pengadilan. Lah, sekarang takut pengadilan? Hah? Sekarang kau takut? Hah? Di mana 1000 pertanyaanmu? Hah? Omong kosong kau? Omong kosong, siapa yang bilang 1000 pertanyaan itu? Hah? Mau Tifa kah? Mau Kosinudin kah? Siapa yang bilang 1000 pertanyaan? Mana 1000 pertanyaan tuh? Hah? Omong kosong. Sekarang apa? Ngarep SP3. Omong kosong, kalian dulu nantang. Sekarang, kerupuk kalian. Kerupuk, malah bilang mendapatkan ilham dari Pak Agroseno, Pak Dim Samsudin. Bilang apa? Ya, untuk perkara ini tidak ada unsur pidana. Kemudian tidak ada hal apa yang untuk dijeratkan ke mereka dalam hal soal pencemaran nama baik. Apakah masuk akal? Pertanyaan saya kemarin kepada Pak Agroseno. Apakah Pak Agroseno ini ya mewakili institusi negara, pribadi, secara politik, atau ahli? Tolong dijelaskan ya, terkait SP3 minta penghentian penyidikan. Ya, saya pikir di sini teman-teman Refli Harun tuh sangat tahu ya bagaimana pemberlakuan SP3 itu. Ya, yang akhirnya dikuliti habis-habisan oleh Bang Ade. Dan secara tegas Pak Jokowi kemarin ya sudah mengatakan bahwa kasusnya harus sampai ke pengadilan. Siap-siap mental ya, harus sampai ke pengadilan. Jadi, ya ngarep SP3 mau bersurat ke Bareskrim, ya silahkan kalian surati aja. Tapi yang herannya ini, Refli Harun bilang begini, kami tidak meminta SP3 atau penghentian penyidikan, tetapi soal prosedural. Tapi yang keluar di berita ini, kalian lihat ini. Roy Suryo CS minta penyidikan kasus ijazah Jokowi di stop, tapi ogah RJ. Nah, ini kan tidak masuk di akal. Minta penghentian penyidikan, tapi ogah RJ. Sebentar, Refli Harun kan bilang tidak meminta. Kayaknya gengsi Anda nih ya, gengsi. Kayak gimana ya? Udah semakin keluar rel dan ya bagi saya sudah makin ngawur teman-teman ya. Ngawur, ini sudah ngawur. Kemarin kan di MK kan dicecar oleh hakim ya. Ya begitulah. Refli Harun ini kura-kura di dalam perahu ya. Kura-kura dalam perahu ya, itu kata hakim ya. Kura-kura dalam perahu ya, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itulah. Nah, kita lihat pemberitaan ini saya screenshot ini teman-teman. Roy Suryo CS minta penyidikan kasus jasa Jokowi di stop. Kemudian di bawah di detik, Roy Suryo CS juga minta perkara di stop tapi ogah restoratif justice. Ya, terus ini bawah, kasus ijazah Jokowi disorot Mabes Polri, kuasa hukum Refli Harun minta penyidikan dihentikan. Kamu bilang tidak meminta?
mobil menggugat soal prosedural dan sebagainya. Sama aja itu kalian meminta untuk memohon, ya sama aja meminta. Jadi Bang Refli jangan gengsi dong, ya jangan gengsi ya. Dan Pak Jokowi sudah tegas untuk tetap maju sampai ke pengadilan ya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi ini dan ada juga tanggapan dari Polda Metro Jaya terkait bagaimana mereka meminta atau dalam tanda kutip yang lain ngarep SP3 karena sudah dekat P21 dan siap-siap masuk ke pengadilan yang katanya 1000 pertanyaanmu tuh di mana? Hah? 1000 pertanyaanmu di mana? Yang dulu kau nantang ya Roy Suryo, kau nantang laporkan aja Pak Jokowi ya. Kalau nggak ada laporkan aja. Nah, di mana pertanyaanmu Kosinudin 1000 pertanyaanmu? Tifa yang katanya kau sudah menyiapkan sekian banyak pertanyaan, siapkan itu pertanyaan di meja hijau nanti di pengadilan ya. Kita dengar apa pernyataan Pak Jokowi ini. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Ya. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak ya? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Ya. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kan misal. Untuk proses hukum tetap jalan ya Pak ya? Tetap. Nah kemarin kan kita diperiksa lagi ada Ya. pemeriksaan tambahan itu. Artinya tetap akan maju ke pengadilan teman-teman ya. Ini siap-siap mental, siap fisik, waktu, tenaga, pembelaan mereka ya untuk menghadapi Pak Jokowi di pengadilan ya. Karena kuasa hukum Pak Jokowi sudah menyerahkan semuanya nanti kepada pihak jaksa nanti ya. Dan teman-teman, ketika mereka meminta ngarep RJ lagi ya. Mereka meminta SP3. Ini pun ada respon dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ya teman-teman terkait ini. Bagaimana mereka ingin membandingkan SP3 ini dengan restoratif justice dan sebagainya. Sebenarnya gini loh, simple aja ya gini. Roy Risman Tiva, kalau kalian datang ke Pak Jokowi sujud, mohon maaf, cium kaki ya. Sama seperti si siapa namanya itu yang bilang mau cium kaki Pak Jokowi itu, si siapa namanya? Sugi Nur itu siapa itu ya, bilang kalau ijazahnya asli dan sebagainya itu. Dia bilang mau siap cium kaki. Kalian bisa nggak ya? Tidak semudah dengan kata minta maaf ya, Pak Jokowi juga pasti akan memaafkan kalian secara manusiawi. Tetapi proses hukum tetap jalan ya. Maka Roy Suryo, Risman dan Tifa, mending kalian datang minta maaf ya. Minta maaf, kok Oga RJ ya? Padahal RJ itu sesuatu yang sangat manusiawi ya. Dari hati Pak Jokowi memberikan maaf dan sebagainya ya. Dan juga bagaimana pembelakuan RJ dan SP3 ini sepertinya Refli ini terkecoh atau dia sengaja ingin mengecohkan suasana ya. Bahkan hal-hal yang sangat lumrah untuk kita ketahui secara bersama dalam satu KUHP yang sama dan peraturan-peraturan penjabarannya itu. Saya pikir Refli ini malah mengecohkan ya. Dan akhirnya tadi seperti saya katakan dia dikuliti habis-habisan oleh Sekjen Peradilan 1 Bang Ade Darmawan yang sebentar saya akan tanyakan bagaimana Bang Refli ini mulai putar balik narasinya ya. Nah, kita dengarkan dulu pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya ini. Jadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Ya. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHP, bagaimana proses perkara itu P21 P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor. Izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada dua orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh dijelaskan. Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan Ini itu yang dengan menjelaskan. argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Ya. Benar kan? Oke. Terkait pertanyaan tadi ya teman-teman yang ditanyakan oleh jurnalis tadi. Itu benar ya. Benar dalam pertanyaannya dan saya akan jelaskan dulu sedikit bagaimana ini apa yang ditanyakan oleh jurnalis itu ya teman-teman. Itu mereferensikan apa yang dikatakan oleh Pak Ugro Seno ya.
yang dia bilang ya soal bagaimana satu bundle LP itu, kemudian kalau satunya atau duanya diberikan SP3, yang lainnya kena semua. Sekarang tuh begini, ada aturan-aturan di dalam soal bagaimana untuk SP3 ya. Memang secara gamblang kita sudah membaca semua dari berbagai macam penafsiran, tapi ada hal yang bagi saya itu baku di dalam yang akan saya berikan beberapa poin untuk teman-teman terkait bagaimana pemberlakuan SP3 itu ya. Kemudian, yang kedua nanti teman-teman kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Ugraseno itu yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa untuk perkara dihentikan. Persoalan sekarang nih, Ugraseno ini adalah ahli pidana atau bukan? Ya. Yang kedua, pembicaraan dia ini sebenarnya tuh melemahkan pihak institusi dari kepolisian. Melemahkan penyidik sendiri, gitu loh. Berarti dia tidak menghargai profesionalitas ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Ini kepolisian loh, institusi ini negara loh. Ya, berarti dia sengaja untuk melemahkan. Kapasitas dia seperti apa? Apalagi pernah menjadi Wakapolri, harusnya dia lebih tahu hal-hal seperti itu. Ini dia mau melemahkan penyidik, institusi sekelas negara loh, ya. Dan saya sendiri melihat bahwa ini Ugraseno ini sebenarnya blunder ya, ingin melemahkan pihak penyidik dari kepolisian Polda Metro Jaya. Tidak melihat profesionalitas pekerjaan dari penyidik itu sendiri gitu loh. Lantas mau percaya ke siapa gitu loh. Perkara sudah berjalan yang sudah P19, sebentar lagi akan P21 ya. Dan ini perlu kita melihat, menelisik perkataan Ugraseno ini, apakah dia ini ada nuansa politisnya, ya? Sekarang kapasitasnya kalau dia seorang purnawirawan dan rakyat sudah menjadi rakyat biasa, ya tidak punya hak dong untuk hal-hal seperti itu. Dia juga bukan korban, dia juga bukan pelapor, ya. Harusnya dia netral dan harusnya pada titik ini juga karena dia mantan Wakapolri, dia harus membela pihak kepolisian. Harusnya. Kenapa? Penyidik itu profesional. Profesional ya, tidak mungkin serta-merta pihak penyidik langsung menentukan tersangka dan sebagainya tanpa ada koordinasi dengan pihak kejaksaan ya, tidak mematuhi undang-undang, kan tidak mungkin ya, tidak mungkin sampai titik ini. Saya yakin ya, makanya saya katakan Pak Ugraseno ini dia sepertinya ingin melemahkan pihak penyidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya gitu loh. Usulan dia untuk bahwa tidak ada unsur pidana dan sebagainya, kemudian soal penghentian SP3 ini malah lebih blunder lagi teman-teman, malah makin blunder. Artinya dia tidak jeli melihat bagaimana pidananya di mana, tindakan yang berunsur pidana itu mana, dan sebagainya. Ya. Akhirnya apa yang kita mau cerna dari mereka? Tidak ada yang bisa kita cerna. Yang ada adalah kita mendorong kasus ini agar sampai di pihak pengadilan. Ya. Sampai di pengadilan, supaya disidangkan. Ya. Sekarang tuh pertanyaan saya ke Pak Ugraseno. Saya tantang Pak. Kalau kasus itu tidak ada unsur pidana dan ataupun tidak ada pencemaran nama baik untuk minta SP3, kenapa tidak berani untuk pra-peradilan? Karena sebentar lagi akan P21. Kenapa tidak berani untuk pra-peradilan? Rapid dong. Jalur hukum ini yang harus kalian tempuh. Kalau bilang tidak ada unsur pidana, tidak ada pencemaran nama baik dan sebagainya, ya, meminta penghentian SP3, ya. Sekarang mereka sudah tersangka, kemudian akan sampai ke pengadilan nanti P21. Berani nggak Prapit? Prapit berani nggak, Pak Ugraseno? Usul Prapit berani nggak? Kapok itu. Kenapa? Dari pihak penyidik, cuman dengan 2 alat bukti aja itu sudah masuk. Makanya mereka ditetapkan sebagai tersangka, gitu loh. Kalau berani ya Prapit, pintu Prapit itu terbuka. Berani nggak Prapit? Refli Harun berani nggak Prapit? Berani nggak Prapit? Jangan cuma kor-kor bilang minta penghentian SP3. Pak Ugraseno, jangan cuma bilang tidak ada unsur pidana. Sekarang berani nggak Prapit? Bawa bukti-bukti kalian. Bawa bukti-bukti kalian, berani nggak Prapit? Saya tantang itu, berani nggak Prapit? Jangan cuma keluar-keluar bilang penghentian SP3, bilang dikriminalisasi dan sebagainya. Justru itu pembuktiannya. Kalau kalian merasa dikriminalisasi, ya udah Prapit. Prapit aja kerupuk, takut, tidak punya bukti kan? Ketika Pak Jokowi bilang siap dorong ke meja pengadilan, kemarin di Solo Pak Jokowi datang untuk memenuhi pemeriksaan, untuk memberi beberapa keterangan. Sekarang apa? Takut. Huh? Sudah mulai cari ini ide sana-sini untuk bisa bersurat ke Baris Krim Polri, penghentian penyidikan dan sebagainya. Lalu sekarang ogah RJ. Kan aneh. Minta SP3, tapi bilang tidak minta. Lalu ogah RJ. Otaknya di mana? Loh, logikanya ini dari segi bahasa dulu loh. Bilang persoalkan proseduralnya, tapi minta penghentian penyidikan, tapi ogah RJ. Lalu menyangkal bilang tidak minta. Hoi, ini pakar hukum apa nih? Bang Refli, Anda adalah pakar hukum tata negara. Sebaiknya kembali lagi ke settingan pabrik Anda. Menjadi seorang pakar hukum tata negara. Jangan masuk ke urusan pidana. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Banyak blundernya. Anda ini pastinya mau mengantar Rosiro CS ke penjara. Ya. Jadi menurut saya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Ugraseno, Pak Refli Harun dan sebagainya itu semuanya tidak kuat secara hukum. Makanya pihak Polda Metro Jaya akhirnya menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, bolehlah menggunakan hak kalian. Tapi sekarang berani nggak untuk Prapit dulu sebelum ke peradilan?
Berani nggak? Masih ada waktu nih. Coba usul Prapit. Kalau kalian menang ya silakan. Tapi kalau Prapit, kalau kalian kalah, siapkan 1000 pertanyaan kalian yang katanya mau ditanyakan kepada Pak Jokowi di pengadilan. 1000 pertanyaanmu siapkan, ya. 1000 pertanyaan yang kalian akan menghujani Pak Jokowi itu. Siapkan. Jangan kabur yang pertanyaan itu. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu udah hilang semua, ya. Nah sekarang kan jadi keok kan? Keok teman. Udah lemas mereka. Udah nggak kayak gimana lah. Pokoknya udah nggak semangat sepertinya ya. Ya, kita lihat apakah di dalam bulan puasa ini ya, bagaimana ada keterbukaan hati dari Pak Jokowi untuk memaafkan. Kita serahkan kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi sudah menggarisbawahi bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan sampai ke pengadilan, ya. Karena bagaimanapun nama baik Pak Jokowi itu harus ya dipulihkan, teman-teman ya. Nama baik Pak Jokowi itu harus dipulihkan. Itu yang paling penting ya. Untuk pemulihan nama baik, tidak mungkin serta-merta mereka menghentikan penyidikan, kemudian memfitnah nama Pak Jokowi dengan ijazah yang tidak ada, ijazah palsu dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ogah RJ. Kan tidak masuk akal. Mana yang kita katakan soal konteks bagaimana pemulihan nama baik Pak Jokowi ada atau tidak? Ya, itu nggak ada. Ya, mereka cuma minta soal penghentian penyidikan, lalu memulihkan nama Pak Jokowi. Nggak ada. Kasihan loh. Ini Pak Jokowi mantan presiden loh. Ya, petinggi negara ini loh. Kalian suka-suka. Sekarang, buah dari kesukaan kalian siap-siap di meja hijau di pengadilan. Siapkan 1000 pertanyaan kalian ya. Bila perlu 11.000 triliun pertanyaan ya. Yang kalian yakini Pak ijazah Pak Jokowi palsu dan sebagainya. Ya, siapkan itu. Dan kita simak perdebatan seru antara Bang Ade dengan Bang Refli Harun. Bagaimana Bang Ade menguliti habis-habisan Refli Harun soal bagaimana SP3. Saya akan luruskan, jangan sampai seolah-olah kita meminta SP3. Tidak, kita tidak meminta SP3. Dia mengingkar ini. Yang kita minta adalah sebuah konsekuensi dari penegakan hukum. Ya, bukan soal Jadi, itu. Sama aja surat meminta kita dong. ke Irwasum itu berisi setidak-tidaknya 3 hal. Hal pertama bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu dari awal sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10. Wah. Oke. Kemudian penghentian penyelidikan oleh Mabes Polri terhadap pengaduan masyarakat ya, Dumas itu bertentangan dengan Perkap nomor 10. Perkap yang mereka buat sendiri. Nah, yang ketiga adalah dengan dicabutnya LP Ini poinnya. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal mereka berada dalam nomor yang sama dengan 6 tersangka lainnya, maka otomatis LP tersebut jadi gugur. Karena LP jadi gugur, maka Lihat, ntar kita akan bantah ini. sudah tidak sah lagi proses penyelidikan dan penyidikannya. Jadi penghentian ngawur penyidikan nih. itu Salah, bukan karena meminta restoratif justice, Salah ini. tetapi alasan lainnya. Paling tidak 2 alasan yang bisa dikemukakan, yaitu demi hukum, dan yang kedua karena sudah dicabutnya LP itu. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi yang kita tegakkan hukumnya, bukan karena kita meminta. Hah? Kalau karena lagi. ini masalahnya tidak hanya di Polda Metro Jaya tapi juga di Mabes Polri, ya, maka surat itu kita layangkan ke Inspektur Pengawasan Umum, begitu ya. Jadi tolong jangan disinggung-singgung soal minta maaf, restoratif justice dan lain sebagainya, karena yang namanya Gengsi penghentian kalian tuh, penyidikan itu berbagai macam Gengsi, guys. sebabnya, ya. 3 yang paling utama, 4 lah sekarang. Yang utama adalah Gengsi 1 kalian. karena tidak cukup bukti. Yang kedua ya, karena bukan tindak pidana. Yang ketiga karena demi hukum ya, misalnya ada pelanggaran undang-undang dari awal. Yang keempat karena restoratif justice. Yang kelima karena bayar denda. Nah, kita tidak bicara tentang restoratif justice, tidak bicara tentang memaafkan atau minta maaf kepada Pak Jokowi atau sowan ke Solo. Yang kita bicarakan adalah suatu sebab hukum yang kita salah satunya adalah terinspirasi dari pernyataan dan perkataan mantan Wakapolri Ugroseno yang mengatakan bahwa kalau LP terhadap Egy dan Damai dicabut sementara mereka berada dalam nomor yang sama, maka otomatis yang lainnya gugur karena LP itu 1. Dan dicabutnya Egy dan Damai bukan karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu bisa dimaklumi, tapi ini pencabutan yang dilakukan dengan sengaja. Karena itu berdasarkan aturan KUHP pasal 24, dengan dicabutnya LP maka gugur semuanya. Jadi tidak ada lagi alasan nggak bisa kayak atau gitu, alas Bang. hak
atau dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi sudah Ini batal. pakar hukum Batal demi negara, hukum tapi atau ya, batal Bang karena Raffi. kayaknya LP-nya dicabut. meraba-raba. Begitu. Meraba-raba soal bagaimana hukum pidana ya teman-teman ya. Oke, saya jelaskan dulu sebelum masuk ke Bang Ade yang kuliti Bang Refli. Gini loh teman-teman ya. Di dalam hukum tuh ada namanya asas-asas hukum pidana individu ya teman-teman. Asas-asas hukum pidana individu. Yang pertama tentang asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya ya. Terus yang kedua, asas personal atau dalam hal ini pertanggungjawaban individu ya. Tanggung jawab hukum pidana bersifat pribadi, hanya pelaku yang melakukan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Oke, yang ketiga, asas teritorial ya. Hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Nah, sekarang ada dasar hukum terkait pelaku, teman-teman. Pertama, individual criminal responsibility ya. Dalam hal ini prinsip yang memastikan bahwa setiap orang termasuk pejabat tinggi negara tidak memiliki kekebalan hukum atas tindak pidana berat. Terus yang kedua, dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, karena kita ini berlaku surut, mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap individu sebagai tersangka. Oke, lalu apa hubungannya itu? Hubungannya tentu dengan SP3 yang mereka minta itu, soal bagaimana SP3 harus digugurkan ya. Nah sekarang kita lihat dasar hukum dalam KUHP ya teman-teman. Pasal 55 KUHP lama ya, mengatur tentang penyertaan atau deal naming ya, di mana individu dapat dipidana sebagai orang yang melakukan atau pleger, menyuruh melakukan atau doen plegen, turut serta melakukan atau penganjur ya. Oke, terus yang kedua dalam pasal 44 KUHP lama mengatur penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, tidak mampu bertanggung jawab ya. Apakah ada hubungan dengan Bang Egy? Terus yang ketiga, pasal 34 KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini penting, mengatur mengenai alasan penghapus pidana seperti pembelaan diri paksa ya. Kemudian ada pasal 474 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2003 KUHP baru mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati ya. Kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Nah, sekarang yang poin intinya bahwa asas-asas hukum pidana individu itu ya, asas legalitasnya bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya ya. Yang kedua bahwa asas personal, bahwa pertanggungjawaban individu ya, bahwa tanggung jawab hukum pidana bersifat pribadi. Ya, itu loh dalam asas hukum pidana individu Bang Refli. Sekali lagi, asas hukum pidana individu ya. Kalau dilihat satu bundle itu ya oke, tetapi dalam ini ada asas hukum pidana individu yang dimana ada asas personal. Dalam hal ini pertanggungjawaban individu, bahwa tanggung jawab hukum pidana itu bersifat pribadi. Dan ada hal yang perlu saya garis bawahi bahwa dasar hukum terkait pertanggungjawaban pidana individu atau perseorangan Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 serta KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip utamanya adalah hanya manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan ya. Lalu apa kata kuncinya di sini teman-teman? Bahwa di sini kita lihat bagaimana soal rincian dari dasar hukumnya. Yang pertama bahwa pertanggungjawaban pidana individu atau asas kesalahannya. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan memiliki kesalahan atau mens rea atau niat jahat. Kemudian ada asas yang paling penting di sini teman-teman. Asas yang paling penting yang perlu Refli harus garis bawahi, harus cerna soal ini, yaitu asas nulla poena sine culpa. Tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dipidana jika memiliki kesengajaan atau dolus atau kelalaian atau culpa saat melakukan tindak pidana ya. Terus yang berikut, subjek hukumnya. Subjek hukumnya adalah individu sebagai pelaku. Pelakunya adalah manusia ya. Nah, asas ini saya pikir penting untuk kita garis bawahi, untuk kita pertegas ya. Dalam hal ini ya, ketika sudah ada SP3 terhadap Egy Sujana dan Damir Lubis ya, memang ada dalam konsep bahwa pertanggungjawaban pidana individu ya atas kesalahan mereka ya, bahwa dari sini ada asas-asas kesalahan yang dimana asas nulla poena sine culpa ya. Itu yang teman-teman hukum saya pikir ketahui ya. Nah, terkait bagaimana perdebatan ini ya, bagaimana Refli Harun dikuliti Bang Ade Darmawan, kita saksikan ini sampai selesai ya teman-teman ya. Lalu teman-teman berikan pendapat kalian ya. Bang Ade. Jadi artinya ketika itu dicabut, Ya.
Nah, kita harus kembali pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Di KUHP jelas itu di pasal 34 atau 36 kalau nggak salah. Terus kemudian asasnya ya tentu kita nullo penum singal culpa. Apa itu? Artinya tidak ada kesalahan secara individual. Oke. Ya, bahwa pertanggungjawaban pidana itu walaupun dia satu rangkaian tapi memiliki peran masing-masing di situ. Nah, itu yang harus kita pahami juga ya kan. Jangan sampai pada saat kita menyampaikan bahwa ini sudah dicabut, kan nggak begitu tuh hukum pidana kita. Jadi bisa jalan masing-masing? Iya. Dengan satu LP? Betul. Nah ini Karena ada gini, Darmawan nggak paham persyaratan nih. Tahan dulu, Bang Refli, tahan dulu. jadi- Kita dengarkan penjelasan Bang Ade. Jadi paling tidak kalau dikatakan bahwa dicabut, nah pertanyaan kita apakah itu dicabut? Kan melalui restoratif. Ya. Pertanggungjawaban individual Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang memiliki apa? Dia memiliki sadaran untuk datang kemudian bisa melakukan restoratif individual loh ya. Kita tidak berbicara satu rangkaian kelompok kejahatan ini kan. Ini kan bukan kejahatan yang artinya Saya berkelompok protes gitu. kata-kata kejahatan. dengan satu Meskipun yang sama. penetapan tersangkanya ini secara bersamaan dan dalam satu bundel gitu, Pak. Iya, tetapi gini, kan sekali lagi kita harus kembali pada KUHP-nya bahwa pidana itu individual, ada peran masing-masing. Nah, kalau perannya masing-masing ini artinya dihadapkan dengan ada dasar hukum yaitu restoratif, tentu personal dong. Oke, tahan Ya dulu kan? Bang. Kan itu Oke, masalahnya. Bang Ade, kita coba mendengarkan tanggapan. Tadi kalau kata ini Bang Ade agak beda juga nih sama Bang Refli ya. Sebenarnya bisa kok. Ya, itu pendapat masing-masing. hukum saya. Ya, pendapat hukum dari Bang Ade seperti itu, Bang Refli. Ya itu kan karena nggak paham kalau saya katakan. Karena begini ya, yang namanya hukum itu ada dua, prosedur dan substansi. Ya. Nah yang kami bicarakan itu dua-duanya. Ketika kita bicara mengenai pencabutan LP, ya itu adalah prosedur. Anda bagaimana mau menindaklanjuti Dicabut nggak, Bang sebuah Refli? proses penyelidikan Saya mau dan nanya, penyidikan dicabut nggak, Bang Refli? ketika LP-nya itu sudah dicabut karena dalam nomor yang sama, sehingga otomatis maka Pertanyaan gugur saya, dia apakah secara ini dicabut administratif, LP-nya, Bang Refli? kan begitu. Oke. Nah, secara administratif dia gugur. Nah, yang kedua adalah kita bicara substansi. Dari awal kasus di Polda Metro Jaya ini cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena bertentangan asas dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Anda baca deh pasal itu. Pasal itu mengatakan bahwa ya saksi, pelapor itu tidak boleh dipidanakan. Kalau seandainya mereka dipidanakan, maka harus dihentikan sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Pertanyaan tetap saya, Bang Refli. mengenai Bang dokumen Refli. tersebut. Nah, karena itu kemudian ya kita Baik, kemudian Bang Refli, ada mengajukan pertanyaan ini. dari Bang Ade? Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya Bang Refli, ya, Iya. apakah RRT ya Iya. ini adalah saksi atau korban? Itu dulu tuh, Nah, Bang oke Refli. ya. Saksi atau korban? RRT adalah korban saksi, perasaan di sini kan ya. adalah Bentar dulu. Bapak Saya jawab. Insinyur Joko Widodo. Saya jawab. RRT Ya. adalah saksi. Kalau Anda beracuan di dan pasal itu 10, itu ternyata saksi dan korban itu. di dalam surat pada tanggal 30 Juni yang disampaikan oleh wakil Ketua TPUA Rizal Fadila ketika akan akan diadakannya gelar perkara khusus di Mabes Polri pada tanggal 9 Juli. Jadi dia diundang pada surat tanggal 30 Juni. Jadi suratnya bisa kami perlihatkan, sayangnya kan saya tidak di studio. Jadi kedudukan di mereka sebagai saksi sekaligus ahli itu clear. Karena dia diundang oleh TPUA di dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli. Sementara yang lainnya, anggota-anggota TPUA adalah pelapor. Jadi kita mengatakan mereka ini punya dua kualifikasi. Berbeda, Bang Refli. Satu ada di Mabes Polri, yang satu ada di Polda Metro. Anda Di nggak Polda paham. Metro Jaya pelapornya adalah Pak Esensinya Jokowi. sama, bro. Esensinya Nggak sama. bisa, Bang Esensinya Refli. Beda adalah perkara. mengenai dokumen Beda ijazah perkara, Jokowi. Bang Refli. Beda perkara gimana? Bang Refli harus Ini paham justru dulu tindak bahwa lanjut. ini beda Anda perkara, paham Bang nggak? Refli. Halo, bro. Enggak, Anda paham ya nggak? saya yang kasih paham Bang Refli. Yang namanya di Mabes Undang-Undang Polri Perlindungan itu Saksi dan Korban membahas itu tentang mengatakan laporan Bang Egy terhadap pelapor Bapak dan Insinyur terhadap Joko Widodo. saksi Baik. Oke, tidak gantian. boleh Mungkin digugat, Bang Refli dulu tidak kita boleh dengarkan. dilaporkan secara pidana dan perdata. Kok Anda nggak paham sih?
Iya, betul. Yang jadi masalah Betul. adalah Sepakat. TPUA melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi. Oke, pada tanggal Nah. 9 Desember 2024. Oke. Nah, betul. setelah itu Pas. Jokowi melaporkan mereka kepada Polda Metro Jaya. Harusnya Polda Metro Jaya tidak menindaklanjuti terlebih dahulu dan harus diselesaikan masalah ijazah palsunya Oke, itu. saya jawab. Kan Anda paham ini kan satu rangkaian. Satu. Yang kedua, yang namanya Polri itu Kepolisian nggak bisa, Republik Bang Indonesia. Kok lain kasus gimana? Bahkan Anda lihat di Polda Metro, tidak hanya Polda Metro Jaya, di Polres dan lain sebagainya juga ditarik. Itu menunjukkan Bang Refli. bahwa Oke, Polri itu kita satu kasih kesatuan. kesempatan untuk baik. Oke, Bang saya Ade. jawab. Ya. Bahwa kemudian laporan Bang Egy itu di Mabes Polri terkait 263 kalau nggak Ya. salah. Ya. Nah, kalau itu kan persoalannya adalah dia mengatakan bahwa dia melaporkan bahwa ada penggunaan jasa palsu kan Ya, begitu. ya. Nah, di Polda Metro Jaya jelas kok pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi aduh, data Anda ini nggak elektronik paham. ya. Itu Ini kan berbeda. kausalitas, bro. Jangan kita Itu kan mengkaitkan kausalitas. antara dan Anda perlu tahu Bang Refli. Bang Refli harus tahu bahwa pelaporan itu yang dilakukan oleh baik Bapak Insinyur Joko Widodo dan tiga RRT. masyarakat lainnya, enggak, tiga masyarakat lainnya kena 4 pelaporan Oke. ya. Yang perlu kita tanamkan di sini adalah di situ tidak Bang Egy Sujana tidak dilaporkan. Karena saya tahu betul yang Ya. dilaporkan memang Roy CS. Loh, dan gimana Anda bilang kawan-kawan. nggak dilaporkan? Ini harus dipahami. Orang dia juga Jadi jadi jangan tersangka. gini Gimana Bang ente Refli. ini? Kita jangan Tahan Iya. dulu Bang Ade, Bang Refli, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan Egy lagi Sujana, Roy Suryo itu penjelasannya nanti dilaporkan oleh usai jeda. Jokowi. Enggak Kita begitu Bang Refli. Baik, Bapak-Bapak, Jadi tahu. kita kasih kesempatan lagi nanti ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Tahan dulu, kita tahan dulu.